Kamulah yang paling bertanggung jawab dengan hidupmu, dengan masalahmu yang terjadi sekarang. Ketika kita menjalani suatu masalah, menghadapi suatu masalah, nggak usah mencari kambing hitam. Ini karena kesalahan si A, ini karena kondisi saya seperti ini karena takdir saya, kenapa Tuhan tidak adil. Ketika kita berpikir seperti itu terus, maka masalah yang kita hadapi itu terasa semakin besar, besar, dan besar. Dan nggak ada solusi yang kita temukan terhadap masalah yang kita alami itu. Jadi pesan saya buat teman-teman di luar sana, saya juga mengalami hal yang sama ya. Saya sedang mengalami masalah yang buat saya sangat besar, yang kadang membuat dalam hati saya itu bagaimana saya menyelesaikannya. Saya nggak tahu harus bagaimana menyelesaikannya. Tapi di sisi hati saya yang lain, saya yakin dan percaya dengan doa dan usaha saya bisa menyelesaikannya. Siapa lagi yang mau menyelamatkan saya selain diri saya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berpikirlah untuk bahwa kita bertanggung jawab dengan kondisi keadaan kita sekarang. Bangkit dan rubah nasibnya. Gak usah nunggu diselamatkan orang, gak usah nunggu dibantu orang, gak usah nunggu berharap mengemis didoain orang. Kitalah yang berhak, kitalah yang harus semangat menyemangati diri sendiri, kita yang harus semangat mendoakan diri sendiri, kita yang harus semangat untuk bangkit dan mengganti kondisi kita sekarang. Cari usaha. Saya sekarang mencoba menjadi konten kreator seperti ini ya, baik di YouTube ataupun di TikTok. Awalnya saya juga malu. Saya malu ketemu atau ketahuan teman, ketahuan keluarga, dicengin, diolok-olok. Bukan direndahkan, tapi diledek. Tapi di sisi lain saya harus berubah. Saya nggak bisa hanya mengandalkan gaji saya untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Kalau saya terus-terusan mengurung diri, merasa bahwa saya tidak mampu, merasa bahwa saya nggak mungkin bisa, ya selamanya kita nggak akan mampu dan nggak akan bisa. Tapi saya yakinkan diri sendiri, nggak peduli kata orang, yang penting apa yang saya lakukan bertujuan baik untuk hidup saya dan keluarga saya tidak merugikan orang, saya terjang semua itu. Berani belajar ngomong di depan kamera, belajar live TikTok, belajar berani untuk jualan di TikTok. Walaupun mungkin nantinya ketika ketahuan teman kerja, udah kerja di perusahaan cukup besar kok masih jualan recehan kayak gitu. Nggak masalah. Kita nggak ada yang tahu nasib kita ke depan seperti apa. Jadi buat teman-teman di luar sana yang lagi menghadapi masalah besar atau super besar menurut kita ya, tapi kita punya Allah yang maha besar yang bisa menyelamatkan kita. Nggak usah berkecil hati. Rencanakan mulai dari sekarang. Jangan sampai hidup kita lewati hari demi hari tanpa rencana. Contoh kalau saya bikin rencana satu hari ini saya nggak boleh ngomongin orang, saya nggak boleh berbuat maksimal dan dosa sebisa sekecil mungkin. Saya harus bikin konten 5 kali dalam satu hari. Saya harus live TikTok, saya harus bikin konten YouTube, bikin konten TikTok. Semua saya lakukan. Capek. Lebih baik capek kita mengharapkan ada hasilnya daripada kita capek tapi nggak ada ngapa-ngapain. Cuma meratapi nasib, menyesali nasib, meratapi takdir, menyalahkan orang, itu nggak akan ketemu solusinya. Doanya dikencengin, ibadahnya dikencengin. Semoga dengan usaha, ikhtiar kita, doa kita, tawakal kita, Allah memberikan sesuatu, mengubah keadaan kita yang kemarin terpuruk menjadi momen terbaik dalam hidup kita. Percayalah ketika kita meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa kita. Walaupun mungkin belum sekarang, walaupun mungkin belum besok atau belum minggu depan, tapi yakinlah bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita. Sekian saja video dari saya, semoga omongan dari saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana, bisa menambah semangat teman-teman di luar sana untuk kembali bangkit dan menjalani hidup, menjalani hari, berubah menjadi yang lebih baik. Dengan perencanaan yang baik, ibadah yang lebih kencang, dan usaha yang lebih kencang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.